Jalan raya Kampung Kalimas di pinggiran Semarang setiap sore berubah jadi pasar kecil. Deretan gerobak berjajar di bawah lampu jalan yang redup, suara penggorengan, anak-anak berlarian, dan musik dangdut samar dari warung angkringan di ujung jalan. Namun di tengah keramaian itu, hanya ada dua gerobak yang selalu mencuri perhatian. Gerobak Es Teh Jumbo Pak Warto dan Es Teh Jumbo Pak Bardi. Keduanya menjual hal yang sama. Gelas plastik besar berisi teh manis dingin, penuh es batu dan irisan jeruk nipis. Tapi anehnya setiap malam, lapak Pak Warto selalu dipadati pembeli, sementara lapak Pak Bardi di seberangnya sepi seperti kuburan. Padahal, rasa teh buatan Pak Bardi lebih segar, bahkan lebih murah 1.000 perak. Pak Bardi duduk di bangku kecil, menatap ke arah seberang jalan dengan wajah cemberut. Lampu gerobak saingannya menyala terang kekuningan, dihiasi tulisan mencolok, Es Teh Jumbo Pak Warto segar sampai tenggorokan terakhir. Setiap kali angin malam bertiup, aroma teh dari sana tercium lebih kuat dari seharusnya. Manis, hangat, seperti ada campuran melati dan sesuatu yang membuat kepala berputar. Dasar aneh, gumam Pak Bardi. Tehnya biasa aja tapi pembelinya kayak disihir. Ia menatap satu persatu pembeli yang berkerumun. Ada yang tertawa sendiri, ada yang memejamkan mata sambil menyeruput teh seolah nikmat luar biasa. Dan setiap kali gelas kosong dikembalikan, wajah mereka tampak pucat. Sudah 3 bulan terakhir Pak Bardi menanggung rugi. Es batunya sering mencair sebelum laku. Gula habis percuma. Bahkan ada malam di mana seluruh uang hasil jualannya hilang tanpa jejak. Ia sempat menuduh anaknya Riko. Tapi bocah itu masih terlalu polos. Malam itu, seperti biasa, Pak Bardi menutup lapaknya lebih cepat. Ia membereskan botol teh, memadamkan lampu, lalu menatap lagi ke arah gerobak Pak Warto. Anehnya, meski sudah hampir jam 11 malam, lapak itu masih ramai. Padahal semua pedagang lain sudah pulang. M memutuskan untuk menunggu dari jauh. Ia berdiri di balik tiang listrik, menatap ke arah gerobak yang kini mulai sepi. Pak Warto tampak sedang menghitung uang dengan wajah puas. Namun tak lama setelah semua pembeli pergi, ia tak langsung pulang. Pak Warto menutup gerobaknya tapi tidak dimasukkan ke rumah. Ia hanya memadamkan lampu lalu berjalan pelan ke arah gang belakang. Sekitar 5 menit kemudian, gerobak itu bergerak sendiri. Pak Bardi menahan napas. Ia mengucek matanya. Gerobak itu memang bergeser pelan, roda berdecit seolah didorong dari dalam. Lampunya yang tadi mati kini menyala redup kemerahan. Dari bawah meja gerobak, tampak bayangan besar berwarna hitam melata di tanah. Ya Allah, desis Pak Bardi pelan. Ia ingin berlari tapi kakinya kaku. Bayangan itu menjulur panjang ke arah jalan. Lalu sesosok hewan keluar dari kolong gerobak. Seekor babi besar, tapi tubuhnya aneh, kulitnya keriput, kakinya panjang seperti manusia tua. Lehernya melingkar seutas kalung kain merah kusam. Dan yang paling mengerikan, di telinganya ada anting logam bertuliskan huruf W. Pak Bardi nyaris menjerit tapi mulutnya terkunci. Babi itu berdiri di belakang gerobak, lalu dengan kaki depannya yang mirip tangan manusia, mengais uang kertas dari wadah logam dan menelannya satu persatu. Setiap kali menelan, tubuhnya bergetar seperti orang menikmati minuman manis. Setelah beberapa menit, hewan itu berhenti menoleh ke kanan, ke arah tempat Pak Bardi berdiri. Mata babi itu berwarna kuning, dan di balik pupilnya yang menyempit, Pak Bardi bisa melihat pantulan wajah manusia, wajah yang sangat dikenalnya. Pak Warto, Pak Bardi menjerit tanpa suara, lalu berlari terbirit-birit ke rumahnya. Sepanjang jalan dadanya berdegup cepat dan pikirannya kalut. Ia tahu legenda pesugihan babi ngepet, babi jadi-jadian yang mencuri uang dengan bantuan makhluk halus. Tapi ia tak pernah percaya sampai malam itu. Setiba di rumah, ia langsung menutup pintu dan mengunci rapat. Riko yang terbangun memandang heran. "Bapak kenapa?" Mukanya pucat banget. Pak Bardi hanya menggeleng pelan. "Tidur sana nak, jangan tanya apa-apa." Namun malam itu ia tak bisa tidur. Ia terus terbayang wajah Pak Warto dan babi itu, terutama kalung merah dengan huruf W yang bergoyang di lehernya. Sampai akhirnya ia sadar, mungkin itulah alasan mengapa teh Pak Warto selalu ramai. Bukan karena rasa tapi karena pesugihan. Keesokan harinya, pasar sore Kalimas kembali ramai. Pak Bardi datang lebih awal, berharap bisa menandingi saingannya. Ia membuat teh lebih manis, lebih segar, bahkan memutar musik dari ponselnya agar lapaknya meriah. Tapi tetap saja pembeli hanya lewat tanpa menoleh. Sebaliknya, gerobak Pak Warto baru buka jam 4 sore dan langsung diserbu pembeli. Bahkan seorang anak kecil menangis minta dibelikan es teh di situ. Padahal ibunya sudah membeli dari lapak sebelah. Pak Bardi menggigit bibir menahan amarah.
Boleh jadi engkau menang malam ini, Warto. Bisiknya lirih. Tapi aku akan bongkar semua rahasiamu. Ia tak tahu. Dari seberang jalan, Pak Warto sedang menatapnya sambil tersenyum. Senyum lebar, tapi di matanya tidak ada cahaya manusia. Hanya pantulan warna kuning, seperti mata hewan malam. Malamnya, Pak Bardi bertekad mengintai lagi. Ia bersembunyi di balik truk tua di ujung gang, membawa senter kecil. Jam menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit. Gerobak Pak Warto masih di tempat yang sama, lampu padam, jalan sepi. Namun dari kejauhan, terdengar suara seretan seperti sesuatu yang berat digeser di tanah. Lalu suara tawa kecil, parau dan berat. Seketika lampu gerobak menyala sendiri. Kali ini bukan putih atau kuning, merah tua seperti bara. Pak Bardi mendekat pelan. Ia mengintip dari sela truk. Dan di sanalah ia melihat babi itu lagi-lagi muncul. Tapi kali ini bukan hanya satu. Di belakangnya ada bayangan manusia tanpa wajah, berdiri memegang sebuah wadah air berwarna kehitaman. Ia mencelupkan tangan ke air itu, lalu meneteskan beberapa tetes ke atas uang di gerobak. Uang-uang itu bergetar, memendar cahaya samar, lalu lenyap seolah diserap tanah. Pak Bardi hampir pingsan, ia mundur perlahan, tapi lututnya menyenggol batu kecil. Suara kecil itu terdengar nyaring di malam yang sunyi. Babi itu langsung menoleh, matanya menatap tajam ke arah tempat persembunyiannya. Lalu dari mulutnya keluar suara parau, tapi jelas manusia. Sapa sing in the lock. Bakal melu dagang bareng aku. Siapa yang mengintip akan ikut berdagang bersamaku. Keesokan harinya, langit kampung Kalimas mendung sejak pagi. Udara lembab dan berat, seperti menandakan sesuatu yang tidak beres. Pak Bardi terbangun dengan mata sembab. Semalaman ia tidak bisa tidur, terus teringat babi besar berkalung, kain merah yang memakan, uang dari gerobak saingannya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma ngantuk, halusinasi, pikirnya. Namun begitu membuka pintu rumah, di depan terasnya sudah ada 2 ekor babi kecil, berkubang di genangan air. Sisa hujan malam, tubuh mereka hitam legam, matanya bulat merah dan anehnya, di telinga salah satunya terikat tali rafia merah. Pak Bardi terpaku, tapi sebelum ia sempat berbuat apapun, 2 babi itu berlari menembus pagar bambu dan menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, hanya bau amis yang tertinggal di udara. Hari itu suasana pasar sore terasa janggal. Biasanya ramai dengan tawa dan teriakan pembeli. Kini terasa berat, seperti ada hawa panas menekan dari bawah tanah. Beberapa pedagang mengeluh dagangan mereka tak laku. Sementara Pak Warto, seperti biasa panen besar, pembelinya mengular panjang, bahkan sampai ke ujung gang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Warto mengenakan baju hitam polos dan sarung batik tua. Di lehernya terkalung seutas kain merah pudar, sama persis dengan kalung di leher babi semalam. Pak Bardi menatapnya dari jauh, jantungnya berdegup cepat. Tatapan Pak Warto tak lagi seperti manusia biasa. Wajahnya pucat, bola matanya kekuningan dan senyumannya terlalu lebar. Setiap kali seseorang menyerahkan uang, ia selalu menunduk pelan sambil bergumam lirih dalam bahasa Jawa kuno, seperti mantra, "Sira dadi gula, sira dadi banyu, kabeh mlebuing uripku. Kau jadi gula, kau jadi air. Semua mengalir ke dalam hidupku." Dan yang aneh, setiap pembeli yang pergi selalu berjalan sempoyongan. Beberapa bahkan seperti linglung, tersenyum sendiri di tengah jalan. Ada yang menabrak tiang, ada pula yang jatuh terpeleset, namun tetap memegang erat gelas plastik teh dari Pak Warto. Malamnya Pak Bardi nekat lagi. Ia tak tahan melihat ketidakadilan itu. Dengan senter kecil dan kamera ponsel, ia kembali mengintai dari jauh. Gerobak Pak Warto sudah ditutup, tapi seperti sebelumnya, tidak dibawa pulang. Waktu menunjukkan pukul 11.45 malam. Dari arah belakang gang, muncul cahaya merah redup. Suara langkah pelan terdengar, diikuti suara napas berat. Dan lagi-lagi dari bawah gerobak muncul babi besar itu. Namun kali ini penampakannya lebih mengerikan. Kulitnya mulai terkelupas di beberapa bagian, menampakkan daging merah beruap. Di punggungnya menempel lembaran uang basah, menempel seperti sisik. Setiap kali hewan itu bergerak, uang-uang itu bergoyang, mengeluarkan bunyi lirih seperti bisikan. Dari balik gerobak terdengar suara manusia, suara Pak Warto. "Wis wayahi, ayo mangan, ayo ngelakoni maneh. Sudah waktunya, ayo makan, ayo jalankan lagi." Babi itu mengangguk perlahan. Ia membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Asap itu menjalar di tanah, membentuk sosok samar, seperti bayangan manusia tinggi tanpa kepala. Bayangan itu mengelilingi gerobak, lalu menghilang ke arah jalan raya
Pak Bardi yang mengintai menahan napas. Tapi kali ini ia tak sendiri. Tiba-tiba bahunya disentuh seseorang. "Pak, panjenengan ngintip apa?" Pak Bardi hampir menjerit. Ternyata itu Mbak Rini, penjual gorengan yang lapaknya tak jauh dari sana. Ia juga penasaran dengan keanehan Pak Warto. Mereka berdua akhirnya berjongkok di balik truk, memperhatikan bersama. Namun belum sempat mereka bicara lagi, gerobak Pak Warto bergetar. Dari bawahnya keluar suara desis keras seperti napas berat hewan kelaparan. Lalu tiba-tiba lampu jalan padam. Semua gelap total. Hanya cahaya senter kecil Pak Bardi yang tersisa. Ketika ia arahkan ke depan, babi itu sudah berdiri tegak. Kedua kaki depannya berubah seperti tangan manusia tua, dengan kuku panjang runcing. Dan di matanya, mereka berdua melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Ada wajah Pak Warto di sana. Bukan hanya di mata, tapi seluruh kepala babi itu perlahan berubah, membentuk wajah manusia tua itu dengan ekspresi senyum sinis. Darah menetes dari moncongnya dan dari mulutnya keluar suara parau. "Seki kowe lorong ngerti, giliranmu wis cedak. Sekarang kalian berdua tahu, giliran kalian sudah dekat." Mbak Rini menjerit histeris. Pak Bardi menarik tangannya, berlari sekuat tenaga. Namun langkah mereka seperti terseret, tanah terasa berat. Setiap langkah seperti menginjak lumpur. Dari belakang, terdengar suara seretan roda gerobak yang bergerak sendiri. Mengikuti mereka, mereka akhirnya sampai di gang rumah Mbak Rini terengah-engah. Perempuan itu menangis memegangi dadanya. "Pak, kita harus lapor warga atau ke Ustaz. Itu bukan manusia lagi." Tapi Pak Bardi terdiam. Ia menatap tanah, pikirannya berputar cepat. Kalau kita cerita, orang-orang bakal bilang kita gila. Tapi kalau diam saja makin banyak orang bakal jadi korban. Matanya menatap jauh ke arah jalan. "Besok malam aku akan buktikan semuanya. Aku akan tangkap sendiri hewan itu." Mbak Rini menatapnya takut. "Pak, jangan main-main, itu pesugihan, ada penunggunya." Tapi Pak Bardi tidak peduli. Amarah dan rasa penasaran sudah menutup semua logika. Ia pulang malam itu dengan satu niat, mengakhiri semua ini. Namun begitu sampai di depan rumah, langkahnya terhenti. Pagar bambunya terbuka lebar, padahal tadi dikunci. Dan di depan pintu rumah, ada bekas tapak kaki hewan besar, berlumpur, mengarah ke dalam rumah. Ia masuk perlahan. Lampu dapur masih menyala redup. Di meja makan tampak Riko Seng anaknya, sedang duduk membelakangi pintu. Bajunya basah kuyup, tangan kirinya memegang gelas plastik besar bertuliskan, "Este Jumbo Pak Wardo." Ketika Riko menoleh, wajahnya pucat, bibirnya kaku, dan di matanya tampak pantulan warna kuning. "Pak, enak banget tehnya." Dan dari belakang punggung Riko, menetes cairan kental berwarna hitam. Bukan teh tapi darah. Malam Jumat Kliwon, udara di kampung Kalimas terasa lebih pekat dari biasanya. Langit tidak berbintang, angin berhenti berembus, dan dari arah hutan kecil di pinggir sungai, terdengar suara gamelan samar yang entah dari mana asalnya. Warga kampung memilih menutup pintu lebih awal. Hanya lampu-lampu jalan redup yang masih bertahan, berkedip seperti lilin kehabisan minyak. Namun di tengah keheningan itu satu orang tidak bersembunyi. Pak Bardi. Ia duduk di dalam gerobaknya sendiri, bersembunyi di balik tirai plastik bening. Di tangannya ada botol kecil berisi air doa yang tadi siang ia dapatkan dari Mbah Salim, seorang kiai sepuh yang tinggal di kampung seberang. Mbah Salim sudah memperingatkan, "Kowe arep nyekel pesugihan iku kudu wani ngorbanake nyawamu. Sing nyembah babi ora iso mung diputus nganggo doa, perlu iman lan darah. Kalau kau ingin menangkap pesugihan itu, nyawamu taruhannya. Yang bersekutu dengan babi tidak bisa diputus hanya dengan doa. Diperlukan iman dan darah." Pak Bardi hanya mengangguk waktu itu. Baginya semua sudah lewat batas. Ia kehilangan pelanggan, kehilangan uang, dan sekarang hampir kehilangan anaknya sendiri. Riko masih berbaring di rumah, demam tinggi sejak malam kemarin. Setiap kali Pak Bardi mencoba menutup mata, ia mendengar anaknya bergumam dalam tidur. "Pak, babinya lapar. Itulah sebabnya malam ini ia nekat." Izake mendebat makhluk itu. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Pak Warto belum terlihat. Namun dari kejauhan, gerobaknya sudah berdiri di tempat biasa. Padahal sore tadi tidak tampak ia menyiapkan apapun. Gerobak itu tampak lebih lusuh. Catnya mengelupas, tapi di bagian depannya ada kain merah baru, tergantung seperti janur pembuka upacara. Dan di atas meja gerobak, sebuah wadah besar berisi air berwarna hitam berkilau seperti minyak. Pak Bardi menunggu dari seberang jalan, menahan napas di balik tirainya. Ia menyiapkan jebakan sederhana, garam, air doa,
dan sebilah pisau kecil yang dilumuri kemenyan cair. Mbah Salim menyuruhnya menggoreskan pisau itu di tanah berbentuk lingkaran paguwung, simbol pengikat roh pesugihan. Sambil menunggu, ia melihat sesuatu bergerak di bawah gerobak itu. Bayangan besar menjalar ke tanah, memanjang, lalu mulai berubah wujud. Suara dengusan keras terdengar, dan sesaat kemudian, babi itu muncul lagi. Kali ini tubuhnya lebih besar, matanya lebih tajam, dan darah menetes dari taringnya. Lehernya masih terikat kain merah, tapi kini tampak ada huruf-huruf Jawa kuno terukir di situ. Dari balik bayangan, muncul sosok Pak Warto, mengenakan pakaian hitam polos tanpa alas kaki. Ia duduk bersila di depan gerobak, membakar dupa di wadah kecil dari tanah liat. Wiswayahe, Mbah. Kulo ngaturaken sembah. Sudah waktunya, Mbah. Saya mempersembahkan sembah. Babi itu mengangkat kepala, mengendus udara, lalu menatap ke arah tempat Pak Bardi bersembunyi. Sorot matanya menembus tirai, seolah tahu ia sedang diawasi. Jantung Pak Bardi berdetak kencang. Ia tahu ini saatnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup botol air doa, lalu memercikkannya ke tanah sambil berbisik doa. Cahaya kecil dari lingkaran garam di sekelilingnya mulai berpendar, membentuk kabut tipis yang melingkar. Babi itu menggeram keras, langkahnya melambat, dan Pak Warto menoleh tajam ke arah sumber cahaya itu. Siapa itu? Siapa itu? Tanpa pikir panjang, Pak Bardi keluar dari persembunyian, membawa pisau kecil di tangannya. Kukup, Warto. Aku wis ngerti kabeh permainanmu. Kukup, Warto. Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Pak Warto tertawa keras. Tawa itu berat dan panjang, seperti dari dua suara sekaligus. Satu manusia, satu hewan. Kowe orang ngerti opo-opo? Bardi. Aku mau nyediake urip luwih enak kanggo keluargaku. Yen kowe pengen ayo melu aku. Kau tidak tahu apa-apa. Bardi, aku hanya menyediakan hidup lebih baik untuk keluargaku. Kalau kau mau ikut saja denganku. Luwih enak? Pak Bardi menatap tajam. Kowe mangandara wong nyolong rejeki wong. Keluargamu urip di atas kesengsaraan. Warto berdiri. Matanya berubah menjadi merah menyala. Sengsara? Aku mau njaluk setitik saka jagat sing pelit. Nanging seki, awakmu dari tumbal gantine. Sengsara? Aku hanya meminta sedikit dari dunia yang pelit. Tapi malam ini, kau yang jadi tumbalnya. Sekejap kemudian babi itu melompat dengan kecepatan mengerikan. Pak Bardi berteriak, menyiramkan seluruh air doa ke arah hewan itu. Asap putih tebal keluar dari tubuh babi, disertai jeritan panjang. Tapi tidak berhenti di situ. Tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang langsung mengurung Pak Bardi. Dari dalam kabut itu terdengar suara-suara banyak orang, seperti ratusan bisikan. Gantian, saiki giliranmu. Gantian. Sekarang giliranmu. Giliranmu. Pak Bardi berusaha keluar, tapi kabut itu menempel di kulitnya, seperti diserap ke dalam tubuh. Ia menjerit keras namun tidak bisa bergerak. Sementara itu Pak Warto berdiri tenang, membuka kedua tangannya. Dari wajahnya keluar senyum puas. Selesai. Saiki rezekiku luwih akeh maneh. Selesai. Sekarang rezekiku akan makin banyak. Namun tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Lingkaran garam yang dibuat Pak Bardi berubah warna, dari putih menjadi merah. Cahaya menyilaukan keluar dari tanah, dan angin berputar seperti pusaran. Pak Warto terhuyung, berusaha kabur tapi terlambat. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan besar bertanduk, memegang rantai besi membara. Bayangan itu mencengkeram tubuh Pak Warto, menariknya ke dalam tanah. Warto menjerit tapi jeritannya berubah menjadi suara babi melengking panjang. Aku durung rampung. Aku durung sugih. Tidak. Aku belum selesai. Aku belum kaya. Suara itu terhenti mendadak. Hening, kabut perlahan menghilang. Pak Bardi terbaring lemas, tubuhnya penuh luka bakar. Ia menatap sekeliling mencari Warto, tapi hanya gerobak hangus yang tersisa. Dari selapapan gerobak, ada uang kertas gosong bertebaran berbau anyir. Dan di tengah tumpukan abu itu, ia melihat sehelai kain merah robek terbakar di ujungnya. Ia memungut kain itu dengan tangan gemetar, lalu mendengar suara samar dari arah jalan. Kau wis menang, nanging ora kabeh rampung. Kau sudah menang, tapi belum semuanya selesai. Yang menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus membawa bau melati busuk. Keesokan paginya warga geger. Gerobak Pak Warto ditemukan hangus di pinggir jalan, tapi tak ada jasadnya. Beberapa orang bersumpah melihat babi besar berlari ke arah sungai pada dini hari. Polisi datang, tapi tidak menemukan apa-apa selain tanah gosong dan uang terbakar.
Sementara itu Pak Bardi dilarikan ke rumah sakit, tak sadarkan diri. Namun malamnya sesuatu terjadi di rumahnya. Riko yang masih lemah tiba-tiba duduk di tempat tidur. Matanya kosong dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Wis wayahe ganti pedagang. Sing anyar kudu neruske. Sudah waktunya berganti pedagang. Yang baru harus meneruskan. 3 hari berlalu sejak kejadian di malam Jumat Kliwon itu. Kampung Kalimas masih diselimuti ketakutan. Warga membicarakan kejadian gerobak terbakar yang ditemukan tanpa jasad pemiliknya. Ada yang bilang Pak Warto melarikan diri. Ada yang bersumpah melihat sosok babi hitam berlari ke arah sungai sambil menyeret rantai. Namun tidak ada yang tahu pasti. Sementara itu Pak Bardi masih dirawat di rumahnya. Tubuhnya penuh luka bakar. Sebagian seperti bekas cakaran, sebagian lagi menghitam seperti disambar petir. Ia lebih banyak diam. Matanya kosong menatap langit-langit rumah. Riko anaknya setia menjaganya siang malam. Namun setiap kali malam tiba, ada sesuatu yang janggal. Lampu rumah sering padam tiba-tiba. Dari dapur terdengar suara air bergolak. Padahal tidak ada kompor yang menyala. Dan kadang Riko mendengar suara langkah berat seperti binatang besar. Berjalan mengelilingi rumah. Saat ia mengintip lewat celah jendela, yang terlihat hanya bayangan babi besar melintas di luar pagar. Malam keempat setelah kejadian udara terasa sangat dingin. Riko duduk di ruang tengah, memandangi uang-uang gosong yang ditemukan di dekat gerobak terbakar. Uang itu kini disimpan ayahnya dalam kotak kecil dari kayu jati, katanya sebagai bukti bahwa pesugihan itu benar-benar ada. Tapi anehnya setiap kali ia menyentuh kotak itu, jantungnya berdebar cepat. Ada hawa panas yang merambat ke telapak tangannya, seperti bara kecil hidup di dalam uang tersebut. "Pak, uang ini masih dipakai orang?" tanyanya lirih. Pak Bardi yang berbaring lemah hanya menjawab pelan, "Jangan dibuka, uang itu masih ada rohnya." Namun rasa penasaran anak muda sering lebih besar dari ketakutan. Malam itu saat ayahnya tertidur, Riko perlahan membuka kotak kayu itu. Begitu tutupnya terbuka, bau anyir dan kemenyan terbakar langsung menyeruak keluar. Di dalamnya ada uang 50 ribuan dan 100 ribuan, semuanya gosong di pinggirnya, namun tetap utuh. Anehnya ketika Riko menatap lebih lama, pada permukaan uang itu muncul bayangan samar wajah manusia, wajah Pak Warto, dan wajah itu tersenyum. Riko terlonjak mundur tapi uang-uang itu bergetar sendiri. Beberapa lembar melayang pelan ke udara, berputar seperti ditiup angin dari bawah. Lalu terdengar suara berat dari arah pintu. "Wis wayahe, sing anyar kudu neruske dagangane." Sudah waktunya. Yang baru harus meneruskan dagangannya. Riko menatap ke arah suara itu, dan di sana berdiri Pak Warto. Dengan tubuh gosong kulitnya terkelupas, dan matanya kuning menyala. Di lehernya masih tergantung kalung kain merah setengah terbakar. "Bapakmu wis ora kuat maneh le, saiki kowe sing kudu neruske. Dagang este jumbo. Aku sing nuntun. Ayahmu sudah tak kuat lagi nah. Sekarang kau yang harus meneruskan. Berdagang este jumbo, aku akan menuntunmu." Riko berteriak histeris dan berlari ke kamar ayahnya. Tapi begitu membuka pintu, ia justru menemukan ayahnya duduk tegak di tempat tidur, menatap kosong ke arah langit-langit. Dari mulut Pak Bardi keluar suara berat yang sama, suara Pak Warto. "Riko, Riki ora salah le iki rejeki. Ora kabeh rejeki saka Gusti, nanging kabeh rejeki iso dinikmati wong sing wani." "Riko, ini bukan dosa nah, ini rezeki. Tidak semua rezeki dari Tuhan, tapi semua rezeki bisa dinikmati oleh yang berani." Riko membeku. Air matanya mengalir tanpa sadar. Tapi itu bukan bapak, itu setan. Namun Pak Bardi bangkit perlahan. Matanya berwarna kuning, dan dari bawah tempat tidur menetes cairan merah kehitaman. Ia berjalan ke arah meja, membuka kotak uang gosong, lalu mengeluarkan selembar uang yang berasap. "Kowe ngerti kenapa uang iki gosong? Amarga panas rejeki ora iso dipadamke. Yen kowe orang jupuk, uang lia bakal jupuk. Kau tahu kenapa uang ini gosong? Karena panas rezeki tak bisa dipadamkan. Kalau bukan kau yang mengambil, orang lain yang akan mengambilnya." Riko berlari keluar rumah, tapi di depan halaman ia terhenti. Gerobak ayahnya, yang seharusnya disimpan di gudang, kini sudah berdiri di depan rumah. Papan namanya berganti tulisan terbakar. "Este Jumbo Riko Bardi." Gelas-gelas plastik tersusun rapi, tapi di dalamnya bukan es batu, melainkan potongan kecil uang gosong yang berputar sendiri. Dan dari bawah gerobak terdengar suara berat, seretan napas panjang seperti hewan yang lapar. Dari dalam bayangan muncul kepala babi tua, kulitnya terkelupas, matanya merah, dan di lehernya tergantung kalung kain.
merah yang kini beralih warna menjadi hitam legam. Ia menatap Rico lalu menunduk pelan, seperti memberi hormat. Ayo Le, saiki giliranmu dagang. Wang lagi ngelak. Ayo nak, sekarang giliranmu berdagang. Orang-orang sedang haus. Rico berlari ke dalam rumah sambil berteriak memanggil ayahnya. Tapi saat ia kembali menatap kamar, tempat tidur Pak Bardi sudah kosong. Hanya tersisa bekas darah hitam di bantal, dan di dinding kamar tergantung sehelai kain merah. Di atas kain itu tertulis dengan arang, "Tombas karo nyawa dagang karo dosa." Beli dengan nyawa, berdagang dengan dosa. Keesokan harinya, warga terkejut melihat gerobak baru berdiri di tempat yang sama di Pasar Kalimas. Gerobak itu bercat baru bertuliskan nama Rico. Dan anehnya, minumannya laris luar biasa, seperti dulu saat milik Pak Warto. Namun di antara keramaian pembeli ada satu hal yang mengusik. Beberapa orang mengaku melihat bayangan babi besar di bawah gerobak, kadang muncul sebentar lalu lenyap. Sementara Rico sendiri tak pernah bicara banyak. Yani hanya berdagang dengan wajah datar, dan setiap malam selalu terdengar dari rumahnya suara langkah, berat seperti hewan yang mondar-mandir. Di pojokan rumah kotak uang gosong masih tersimpan di bawah meja. Setiap kali malam tiba, tutupnya terbuka sendiri. Uang-uang di dalamnya bergetar, dan dari sela kayunya terdengar suara lirih. "Wis wayahe panjenengan sugih, Rico. Sudah waktunya kau jadi kaya, Rico." Sementara itu, di kampung sebelah, Mbah Salim termenung di serambi rumahnya. Ia tahu bahwa sesuatu belum tuntas. Ia menatap ke arah langit barat, ke arah kampung Kalimas yang samar diselimuti kabut tebal. Pesugihan iku ora mati, mung ganti jeneng gumamnya. Pesugihan itu tak pernah mati, hanya berganti nama. Pagi di kampung Kalimas seolah kembali seperti biasa. Pedagang kembali memenuhi pasar, ibu-ibu berbelanja, anak-anak berlarian. Namun di antara keramaian itu ada satu gerobak yang membuat semua mata tertuju. "Este Jumbo, Rico Bardi." Gerobak itu tampak baru. Catnya mengilap, payungnya lebar, bahkan wadah esnya terbuat dari logam mengkilat. Minumannya tampak segar, tapi ada sesuatu yang aneh. Bau es teh itu tidak seperti teh pada umumnya. Ada aroma kemenyan samar di dalamnya. Meski begitu, tak satu pun pembeli menolak. Setiap orang yang mencicipinya langsung merasa ketagihan. Dan dalam waktu singkat, Rico menjadi pedagang paling laris di Pasar Kalimas. Namun di balik kesuksesannya, ada hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap kali Rico menutup gerobaknya, ia tak pulang sendiri. Dari balik bayangan pasar, ada sosok besar berkaki 4 yang selalu mengikuti langkahnya. Matanya merah, suaranya berat, dan terkadang bayangannya menyatu dengan tubuh Rico sendiri. Malam itu angin bertiup aneh. Langit seperti dilapisi kabut hitam. Dari rumahnya Rico menatap keluar jendela. Gerobaknya berdiri di depan halaman dan di bawahnya, bayangan seekor babi tua menggeliat seperti hidup. "Kowe wis nyeneng ke aku, Rico. Kau sudah membuatku senang, Rico." Suara berat itu muncul dari arah dapur. Rico menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah kotak uang gosong di atas meja bergetar pelan. Dari celahnya keluar asap tipis. Dan di antara asap itu muncul bayangan wajah Pak Warto, tersenyum puas. "Tapi janji wis wayahe ditepati le. Tapi waktunya janji ditepati nak." Rico mundur. Aku orang ngerti maksudmu. Nyawamu le rejeki ora ana sing gratis. Nyawamu nak, dek ada rezeki yang gratis. Kau." Suara itu berubah menjadi raungan keras. Lampu rumah padam seketika. Dari balik lantai kayu, muncul 2 tangan hitam dengan kuku panjang mencengkeram kaki Rico, menariknya ke bawah. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi rumah itu seperti terisolasi dari dunia luar. Tak ada yang mendengar. Dalam sekejap tubuhnya terseret ke bawah rumah. Di sana gelap total. Hanya ada bau darah dan kemenyan terbakar. Tiba-tiba muncul cahaya kecil dari sela papan, dan di depannya berdiri sosok besar dengan wajah babi, tubuh manusia, dan kulit yang penuh luka bakar. Matanya menyala merah, dan di dadanya tergantung kalung kain merah. "Kowe wis dadi pedagang sing laris, Rico. Saiki waktumu dari bagian saka daganganiku. Kau sudah jadi pedagang yang sukses, Rico. Sekarang waktumu menjadi bagian dari dagangan itu." Babi itu membuka mulutnya lebar-lebar. Rico berteriak, dan dalam 1 detik, tubuhnya diselimuti asap hitam tebal yang berputar seperti pusaran api. Keesokan paginya, warga menemukan gerobak es teh jumbo itu masih berdiri di depan rumah Rico. Namun tak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu rumah terkunci dari dalam, dan ketika warga memaksa masuk, mereka hanya menemukan uang-uang gosong berserakan di lantai, berbau busuk seperti bangkai terbakar.
Di dinding tertulis kalimat hitam dari arang. Daganganku wis lengkap. Sing mangan, sing ngombe kabeh wis bayar. Daganganku sudah lengkap. Yang makan, yang minum semua sudah membayar. Tak ada yang tahu kemana Riko pergi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga bersumpah melihat gerobak es teh itu berjalan sendiri menuju pasar. Kadang terdengar suara roda berderit. Kadang suara gelas beradu. Dan di dalam kabut, tampak sosok pemuda tanpa wajah berdiri di balik gerobak, menjajakan minuman pada bayangan-bayangan samar yang tak pernah meninggalkan uang. Beberapa minggu kemudian Mbah Salim datang ke pasar. Ia membawa botol air dan seikat daun kelor. Ia berhenti di depan bekas tempat jualan Riko, menunduk lama, lalu menancapkan batang kelor ke tanah. Iki tanda, yang dagang wis liwat, sing arep sugih kudu eling. Rezeki saka setan ora bakal dadi berkah. Ini tanda bahwa dagangan sudah berakhir. Siapa yang ingin kaya harus ingat, rezeki dari setan tak akan pernah jadi berkah. Ia memercikkan air ke tanah. Namun tiba-tiba, dari bawah tanah muncul gelembung-gelembung darah. Mbah Salim mundur pelan, wajahnya pucat. Jagasti, pesugihannya wis tua tapi isi urip. Ia tahu pesugihan babi ngepet tua itu belum benar-benar musnah. Hanya berpindah ke hati orang-orang yang masih serakah. Beberapa bulan berlalu. Pasar Kalimas tenang kembali, tapi setiap malam Jumat, bau teh manis bercampur kemenyan masih sering tercium dari arah los belakang. Kadang pedagang lain mendengar suara roda gerobak berjalan pelan di antara kios. Jika mereka berani menoleh, mereka akan melihat bayangan gerobak tanpa orang. Di atas meja gerobak itu ada segelas teh jumbo yang masih mengepul. Dan di dalam uapnya, jika diperhatikan baik-baik, terlihat wajah seseorang tersenyum samar. Wajah Riko. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.